Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Mari Berdoa, belajar firman Tuhan, Alkitab, dan Roh Nubuat. Ya, di siang hari, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan, karena kita sedang hidup di akhir zaman, dan memiliki misi mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Kita harus hidup dengan beriman dalam Yesus Kristus. Artinya, selalu berusaha bergantung, tinggal diam dalam Yesus Kristus. Yesuslah pokok anggur, kitalah carangnya. Baru menghasilkan buah. Tapi kalau sampai carang berpisah dari pokok anggur, maka putus hubungan. Tidak akan mungkin menghasilkan buah. Demikian juga dengan kita. Kita berdoa di pagi hari, berdoa di sore malam hari, belajar firman, siang hari. Jangan sampai kita habis waktu, hanya sibuk mengerjakan pekerjaan yang rutin, tapi lupa dengan Yesus. Kita puji nama Tuhan dengan menyaksikan lagu pujian dari video ini. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kita mau habiskan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan sediakan agar kami boleh bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan telah kumpulkan kami maupun teman-teman lain yang akan menyusul untuk mendapatkan berkat-Mu. Berkati hamba-Mu, Pendeta Chandra Paulus, Pendeta Rio Rengo dan hamba-Mu, dan juga Ibu Pendeta Simbolon bersama Tupang yang akan memimpin ibadah ini, agar semuanya berbicara dengan kuasa Roh Suci. Roh Kristus hadirlah di hati kami masing-masing. Istimewa berkati hamba-Mu Saudara Simon yang mengoperasikan semua alat-alat. Berkati Tuhan agar jangan sampai ada yang rusak sehingga terhalang kami berkomunikasi. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir, baik di Zoom maupun di Facebook dan di YouTube. Biarlah kami boleh melihat Tuhan di siang hari ini, dan kami siap untuk Tuhan ubahkan. Ampuni dosa kami,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pertama kita akan belajar tulisan Roh Nubuat. Setelah itu nanti Pendeta Joseph Ringo-Ringo akan menyambung presentasi tentang Babel, ya, Babel. Jadi kita nggak begitu mabuk melihat pelajaran buku Wahyu karena pelan-pelan kan, hanya 15 menit. Baik, mengenai doa dan kebangunan rohani. Dalam doa kita merasakan kehadiran Yesus. Jika kita selalu menjaga Tuhan di hadapan kita, membiarkan hati kita keluar untuk mengucap syukur dan memuji Dia, kita akan memiliki kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan religius kita. Ya. Doa-doa kita akan berbentuk percakapan dengan Tuhan, seperti halnya kita berbicara dengan seorang teman. Dia akan berbicara misterinya kepada kita secara pribadi. Seringkali kita merasakan kehadiran Yesus yang manis dan menyenangkan. Haleluya. Saudaraku, ini untungnya kita membaca tulisan Roh Nubuat. Dan Roh Nubuat itu adalah kesaksian Yesus. Kesaksian itu adalah tulisan Roh Nubuat. Memang Roh Nubuat tidak hanya tulisan Perjanjian White, tapi Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, alam juga. Namun, ya, jadi saya baru mengerti, ya, umat Tuhan di akhir zaman, ya, pekerjaannya hanya satu, ya, beriman dalam Yesus Kristus. Artinya, kita diselamatkan oleh imannya Yesus, kepenurutan Yesus, dan kekudusan Yesus. Nah, bagaimana kita beriman dalam Yesus? Kita mengetahui, ya, kesaksian Yesus melalui tulisan Roh Nubuat, apa yang Yesus sedang lakukan sekarang. Ya. Jadi ditambah dari keterangan Alkitab, terus ditambah keterangan tulisan Roh Nubuat. Di Alkitab, mana ada kita lihat keterangan seperti yang barusan kita baca, Christ Object Lesson, ya. Bahwasanya dalam doa kita merasakan kehadiran Yesus. Di Alkitab kita mintalah maka engkau akan beri. Lalu dijelaskan lebih spesifik lagi yang membuat kita mengetahui, ya kan, Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus, kesaksian tentang apa yang Yesus lakukan di akhir zaman untuk umat Tuhan di akhir zaman pada saudara dan saya. Ya. Bayangkan dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan kalau kita berdoa maka itu akan membuat rohani kita bangun karena kita rasakan Yesus hadir di dalam doa kita. Haleluya. Oke, bacaan berikut. Mengapa kita perlu berdoa dan akan terjadi kebangunan? Roh Kudus datang pada Pentakosta sebagai jawaban atas doa. Roh turun ke atas para murid yang menunggu dan berdoa dengan kepenuhan yang menjangkau setiap hati, yang tak terbatas, menyatakan dirinya dalam kuasa kepada gerejanya. Seolah-olah selama berabad-abad, pengaruh ini telah ditahan. Ya. Dan sekarang surga bersuka cita karena dapat mencurahkan ke atas gereja kekayaan kasih karunia roh. Dan di bawah pengaruh roh, kata-kata penyesalan dan pengakuan bercampur dengan nyanyian pujian untuk dosa yang diampuni. Kata-kata syukur dan nubuat terdengar. Jadi memang saudaraku, pengalaman murid-murid Yesus di atas, ya, pada waktu gereja mula-mula muncul, mereka bersekutu. Ya, tadinya waktu Yesus hidup mereka masih berjalan bersama tapi punya pikiran dan rencana yang berbeda. Lalu mereka bersekutu, hanya mereka lihat Yesus, ya, berpikir tentang Yesus, berbicara tentang Yesus dengan rendah hati, lalu mereka mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. Nah, ketika kita berdoa, kita berharap Roh Kudus yang sama menjadi bahagian kita. Seluruh surga membungkuk, ya, rendah untuk melihat dan mengagumi.
kebijaksanaan cinta yang tak terdandingi dan tidak dipahami. Tersesat dalam keheranan, para rasul berseru, inilah cinta. Mereka menangkap hadiah yang diberikan. Apa yang diikuti? Pedang roh yang baru bermata kekuatan dan bermandikan kilat dari surga, memotong jalan menembus ketidakpercayaan. Ribuan orang bertobat dalam sehari. Nah, saudaraku, kita masing-masing sekarang diberikan tantangan untuk melakukan program I Will Go. Setiap anggota terlibat menginjil, misionaris, ya, tidak hanya sekedar berbagi kasih, menunjukkan kebaikan. Penginjilan yang di akhir zaman seperti penginjilan Yesus, metode Kristus, bagaimana menarik jiwa, dia berbaur, menunjukkan simpati, memberikan pertolongan, lalu ikutlah aku. Jadi penginjilan itu harus sampai kepada titik ikutlah. Nah, saudaraku, kenapa seperti susah ya? Kita hanya satu anggota Advent yang sudah murtad, kita bawa kepada Yesus. Satu yang belum Advent, belum kenal Yesus, kita perkenalkan Yesus. Kok susah? Saudaraku, supaya mudah, harus ada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus kita terima? Dengan berdoa. Karena melalui doa, saudara saya akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Dalam doa, kita merasakan kehadiran Yesus. Tadi sudah nih. Kita harus berdoa memohon Roh Kudus seperti yang dilakukan murid pada Pentakosta. Hati harus dikosongkan dari setiap kekotoran batin dan dibersihkan untuk berdiamnya Roh. Melalui pengakuan dan meninggalkan dosa, dengan sungguh-sungguh dan penyerahan diri kepada Allah, para murid mula-mula mempersiapkan diri untuk pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pekerjaan yang sama hanya dalam derajat yang lebih besar harus dilakukan sekarang. Ya. Kita harus berdoa memohon Roh Kudus seperti yang dilakukan para murid pada Pentakosta. Kecuali kita setiap hari maju dalam teladan kebajikan-kebajikan Kristus yang aktif, kita tidak akan mengenali manifestasi Roh Kudus dalam ujian akhir. Itu mungkin jatuh di hati di sekitar kita, tapi kita tidak akan melihat atau menerimanya. Rahmat ilahi diperlukan di awal, rahmat ilahi di setiap langkah maju, dan hanya kasih karunia ilahi yang dapat menyelesaikan pekerjaan. Dengan Roh Kudus, maka orang yang kita jangkau, satu yang belum Advent, satu yang sudah Advent murtad, dikembalikan kepada Yesus. Itu akan berhasil kalau ada Roh Kudus. Kenapa? Karena kita pakai payung. Karena memiliki keinginan daging yang tidak hidup dalam roh. Melalui berdoa, saudara dan saya akan rendah hati, berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan akan curahkan Roh Kudus. Haleluya. Saya lihat pendeta yang sudah hadir. Mari kita renungkan kutipan tulisan Roh Nubuat mengenai doa. Dan sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang pekabaran 3 malaikat mengenai Babel. Silakan Pendeta Joseph. Baik, selamat siang bagi kita semua. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan bagikan kembali kepada kita screen. Ya, saya akan coba bagikan sebentar ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran kita kemarin, kita telah dibawa kepada bagaimana pekabaran malaikat ketiga, atau pekabaran 3 malaikat telah dipersiapkan oleh Allah dalam kasih-Nya untuk memanggil mereka-mereka yang berada di dalam Babel, agar mereka jangan sampai binasa dan agar mereka jangan kena kepada penghukuman Allah sebelum mereka diamarkan. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa pekabaran yang disampaikan oleh malaikat ini adalah pekabaran yang saudara dan saya sampaikan juga. Ya. Oke, sebentar saya harus ulang dulu lagi ya, sebentar karena saya belum masuk di poin yang
mintakan ya. Baik. Nah, jadi tapi yang penting bagi kita adalah bahwa pekabaran ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Nah, ini dia. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ya. Di mana pekabaran ini mengajak kita untuk menyadari sebagai misionaris Tuhan, kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar saya upload dulu untuk kita. Ya, ini sedikit ada kendala karena saya ada terburu-buru sedikit ya. Oke. Nah, baik. Jadi pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga telah disampaikan, dan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sadar bahwa pekabaran ini bukan hanya kepada mereka yang ada di Babel, pekabaran ini juga adalah bagi kita. Ketika kita menyadari Tuhan memberikan pekabaran 3 malaikat, jangan lupa Babel juga memiliki hampir yang sama, yang kita sebut dengan 3 serangkai. Dan 3 serangkai ini juga memiliki tanggung jawab atau misi yang seperti yang kita miliki. Mari kita lihat bagaimana misi itu. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Nah, saudara-saudaraku, mari kita baca Alkitab kita. Maafkan saya tidak gunakan screen. Iya, saya akan coba arahkan screen ini ke sini. Ini Alkitab saudara-saudara, kita coba buka. Di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke 13 dan 14. Apa dikatakan di sana? Dikatakan demikian. Dan aku melihat dari mulut naga, yang pertama, dan dari mulut binatang, yang kedua, dan dari mulut nabi-nabi palsu, keluar 3 roh. Kalau Tuhan, malaikat. Kalau di sini, roh. 3 roh najis yang menyerupai kata. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi, perhatikan di bagian ayat 14 bagian tengah. Mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Siapa itu? Roh-roh setan. Nah, itulah yang berkolaborasi antara spiritisme, kemudian nabi-nabi palsu, dan juga binatang itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika mereka mempunyai pekabaran, kita harus sadar bahwa pekabaran kita justru untuk mengamarkan. Mereka punya pekabaran, dan karena mereka punya pekabaran, dan pekabaran itu akan semakin mengikat mereka di dalam apa? Kegelapan itu. Untuk itulah kita perlu mengetahui ada 3 serangkai mereka yang sedang bekerja. Dan dengan mengetahui itu, kita menyadari pergerakan ini bukan hanya terjadi hanya di akhir zaman. Ternyata hal yang sama sudah dilakukan pada Elia, di mana ada raja, ada Isabel sebagai apa? Imam daripada kekafiran, dan ada putri-putrinya, yaitu para nabi-nabinya. Begitu juga dengan Yohanes Pembaptis, ada Herodes, ada istrinya, ada putrinya. Yohanes akhirnya dipenggal kepalanya. Artinya begini, bahwa dunia ini tetap memiliki cara-cara yang sangat luar biasa dalam menjalankan misi mereka. Karena itulah maka di dalam Wahyu pasal 18 ayat 1, apa dikatakan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 1, kita coba baca. Oh sorry, ini enggak usah, langsung saja kita klik 2 kali di sini langsung dapat. Ini dia. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, malaikat di Wahyu pasal 18 ini adalah malaikat yang muncul kemudian setelah 3 malaikat itu datang. Penekanannya adalah tetap kembali pada apa? Pada undangan untuk keluar. Mengapa disebutkan Babel jatuh di dalam Wahyu 18 ini? Karena dia telah menjadi tempat kediamannya roh-roh najis.
Tadi kalau di sana dia karena menolak kebenaran Allah, karena telah meninggalkan Allah, dia akhirnya dimasuki oleh setan. Jadi kita harus tahu bahwa bejana tubuh kita ini tidak bisa zona netral. Tidak Tuhan, tidak setan. Kalau Tuhan tidak berada dalam diri kita, berarti setan. Dan itulah maka dia menjadi tempat berdiamnya roh-roh najis. Nah, seperti apa roh-roh najis ini dan bagaimana ajaran-ajarannya? Salah satu adalah menyatakan halal yang diharamkan Allah. Ya, yang kedua, kekejian bagi Tuhan jika Tuhan katakan tidak, tapi kita mengatakan sebaliknya. Nah, gereja tua ini banyak mengatakan ya kepada yang Tuhan katakan tidak. Contoh, teori evolusi adalah sesuatu yang sebenarnya menghina Tuhan, tapi mereka mengatakan tidak. Karena itu adalah sesuatu hal yang apa? Yang merupakan bagian daripada ilmu. Kemudian berikutnya kekejian bagi Tuhan jika Tuhan katakan tidak, tapi kita mengatakan sebaliknya adalah Tuhan sudah merencanakan keselamatan melalui Kristus. Tapi mereka menciptakan jalur keselamatan yang lain melalui Bunda Maria. Tuhan sudah memberikan penjelasan kepada kita lewat saksi, yaitu Alkitab, bahwa hukum itu adalah wajib. Tapi gereja mengatakan bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Inilah yang membuat Babel jatuh. Dan karena itulah Tuhan ingin memanggil anak-anaknya yang masih setia di dalamnya, tapi mereka tidak tahu kalau Babel itu jatuh seperti yang kita katakan kemarin. Karena itulah Tuhan benci yang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan kembali. Jadi kejatuhan Babel seiring dengan waktu mulai berkompromi dengan dunia. Bersekutu dengan raja-raja dunia untuk menjalankan maksud hatinya. Dan bukan lagi menjadi maksud surga yang dijalankannya. Nah, ingat kembali Babel di sini diberikan kepadanya nama Babel karena apa? Kekacauan ajarannya, ya. Jadi kalau sebenarnya dia adalah perempuan yang murtad dalam arti gereja yang murtad. Kemudian perhatikan yang kedua ini, berita jatuhnya Babel seiring dengan pekabaran 3 malaikat dikumandangkan. Ya, jadi begitu dia sudah dinyatakan jatuh, maka kemudian pekabaran 3 malaikat dikumandangkan. Tetap tidak mau mengakui kekuasaan Allah atas bumi dan segala isinya akan diberlakukan. Apa ancaman itu? Mereka akan minum anggur murka Allah yang tanpa campuran. Nah, karena itu saudaraku, pekabaran malaikat pertama adalah pekabaran yang akan menyudahi persoalan manusia dengan Tuhan. Melalui pekabaran 3 malaikat, dunia sedang diuji dalam kesetiaan. Apakah setia kepada Allah yang tidak terlihat tapi berkuasa, atau setia kepada manusia, pemimpin gereja yang kelihatan sebagai pemimpin gereja yang sah dan berdaulat tapi tidak mempunyai kuasa terhadap keselamatan dirinya. Lalu kemudian saudara-saudaraku, dikatakan di sini pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran jemaat Allah kepada dunia. Siapa jemaat Allah? Itulah kita. Pekabaran Allah kepada dunia, Yesus akan segera datang dan menyudahi dunia, dan penguasa yang merusak dunia dari pengenalan akan Allah yang benar akan diapa? Akan dihukum. Pekabaran Allah yang disebut kabar baik ini harus disampaikan dengan suara yang keras, yang kita sebut dengan istilah megapon dalam bahasa aslinya. Mengapa dengan suara keras? Nah, ini pertanyaan. Karena sifat pekabaran itu penting. Nah, sekarang saudara mendengarkan apa? Azan di sini, karena kebetulan saya di sini dekat masjid. Kenapa mereka menggunakan suara keras? Supaya didengar orang, supaya semua orang tahu. Jadi itu makanya mengapa dengan suara keras? Karena sifat pekabaran itu penting, menyangkut keselamatan manusia, dan semua orang harus tahu pekabaran itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang perlu kita pahami dari pelajaran-pelajaran ini. Sekarang waktunya mereka yang disebut sebagai umat Allah harus melibatkan diri dalam menyuarakan pekabaran 3 malaikat. Nah, ini menjadi indikator, dan ini adalah bukti kita sudah memiliki kasih dan iman kepada Kristus kalau kita berperan untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Yang kedua, ini juga adalah bukti kita sudah memiliki karakter Yesus.
dan kita telah sama dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena kuasa Kristus. Dan yang ketiga adalah bahwa kita telah menjadi murid bagi Yesus. Dan ingat, seorang murid tidak lebih daripada seorang guru. Seorang murid akan mengalami pengalaman guru. Dan karena itulah pekabaran 3 malaikat memberikan kepada saudara kekuatan untuk memasuki masa krisis akhir. Dan hasilnya kita akan dimeteraikan. Dan ketika kita dimeteraikan, kita berarti sudah selesai dengan pekerjaan kita di dunia ini. Kita tinggal menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan memberkati kita semua. Adalah pekabaran yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Ringo. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Dan teristimewa di Sabat siang waktu pelatihan evangelis. Mari kita dengarkan lagu I Will Go sebelum belajar sekolah Sabat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Kami persilahkan Pendeta Chandra Paulus yang telah bergabung kembali bersama dengan kita. Silakan Pendeta. Baik, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih pada siang hari ini untuk kesempatan beberapa menit ke depan ini. Koordinator acara kami, Pendeta Samuel Simorangkir, sudah memberikan waktu kepada hamba-Mu untuk memberikan pelajaran singkat dari buku sekolah Sabat kami di hari Kamis yang terakhir di triwulan ini. Berikan kepada kami hikmat akal budi pada saat kami membuka lembaran-lembaran pelajaran ini. Beri pengertian kepada kami Tuhan, karena kami tidak memahami ini tanpa kuasa pertolongan Roh Tuhan dari surga. Kami percaya apabila kami belajar siang ini, Tuhan akan memberi pengertian yang lebih dalam dari kitab suci yang kami pelajari ini. Sempurnakanlah permohonan doa hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat siang, saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara kita pada siang ini.
yaitu kita akan mengupas pelajaran sekolah sahabat kita yang biasanya di rumah kita masing-masing kita pelajari pada malam hari bersama keluarga. Dan pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang terakhir dari triwulan ini. Jadi tanpa terasa kita sudah memasuki pelajaran terakhir dari triwulan ini, triwulan kedua ini. Kita akan belajar kembali untuk triwulan yang akan datang pada Sabat yang akan datang dalam seri pelajaran yang baru, yang berbeda dengan pelajaran kita pada saat ini. Pelajaran yang diberikan kepada saya adalah pelajaran pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 ini. Dan kalau saya sebutkan ini, apa yang Pendeta Simorangkir sudah sampaikan kepada saya, ini merupakan puncak dari pelajaran sepanjang triwulan ini, dan puncak dari minggu ini. Saya mudah-mudahan kata-kata saya saja yang bisa kita simak dengan baik. Puncak dari pelajaran kita minggu ini, atau puncak dari pelajaran sekolah sahabat kita satu triwulan ini, sebenarnya adalah tujuan akhir dari kehidupan kita di atas dunia yang berdosa ini. Apa sebenarnya tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia yang berdosa ini? Yang ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita terus-menerus berada dalam situasi berdosa, maka kematian yang kekal akan menjadi bagian hidup kita. Kita tidak akan hidup lagi kalau Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Melainkan kita akan mati bukan hanya sekedar mati karena sakit atau karena tua, tapi kita akan mati dalam kematian yang kekal dan tidak hidup lagi. Padahal saudara, di dalam kitab suci yang kita pelajari ini, ada kehidupan di balik kematian. Nah, ini yang kita akan pelajari di siang hari ini secara singkat. Kalau saudara mempelajari ke belakang, atau ke depan ini ya, pelajaran pada hari Minggu contohnya, itu ada judul tentang sukacita. Ini sedikit saja yang saya ingin kupas. Sebenarnya kesimpulannya nanti di hari Kamis. Kenapa ada pelajaran yang judulnya sukacita dalam minggu ini, saudara? Sukacita itu terjadi oleh karena kita yang berdosa ini tadinya seharusnya tidak punya pengharapan. Kalau kita berdosa, kita melanggar hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan sejak berada di Taman Eden, bagi Hawa, bagi Adam, maka semua keturunannya akan memperoleh kematian kekal, kebinasaan yang tidak akan ada kehidupan lagi di balik kematian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mendapat penebusan darah Kristus yang sepanjang triwulan ini kita sudah pelajari digambarkan dengan simbol-simbol di Perjanjian Lama dalam bentuk hukum upacara, yaitu korban. Korban yang menumpahkan darah, baik dalam bentuk burung tekukur, dalam bentuk domba, atau dalam bentuk lembu, bagi orang miskin dalam bentuk tepung. Saudara kekasih, korban-korban itu melambangkan kematian Yesus 2000 tahun yang lalu di atas Bukit Golgota yang sudah menggantikan posisi kita. Itu sebabnya saya dan saudara-saudara berada di dalam kebenaran ini saat ini. Saya bersyukur saudara, tadinya hidup kami sekeluarga tidak pernah mengenal Yesus. Saya tidak pernah kenal siapa itu juru selamat saya secara pribadi. Yang saya tahu, saya masuk ke dalam berbakti pada waktu dulu, dan kemudian saya melihat di dalam kaca, ruang ibadah kami itu penuh dengan patung. Dan patung-patung itulah yang membuat pengantara bagi kami untuk menyembah mereka dan mengantarai kami dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Lalu di dalam ruangan itu penuh dengan asap dupa yang saya rasa wanginya masih saya rasakan tercium di hidung saya pada saat saya berbicara siang ini.
Jadi saudara yang kekasih, saya tidak kenal pengantara saya, yaitu Yesus Kristus itu. Tapi 20 tahun kemudian setelah saya beragama itu, saya diterangi oleh kuasa Roh Kudus bersama keluarga, baru mengenal Yesus di dalam kehidupan pribadi kami. Dan itu sebabnya tidak ada sukacita pada siang ini yang lebih besar daripada saat saya mengenal Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai pengantara saya yang sudah kita pelajari sepanjang triwulan ini. Dan ini merupakan penutup. Apa perasaan kita, saudara, pada saat kita sudah memiliki seorang pengantara di surga, juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita mati di atas kayu salib ganti kita? Tentu sebuah sukacita yang dalam, sukacita yang besar, yang tidak bisa dihitung dengan harta apapun. Tidak dapat digantikan dengan uang sebanyak apapun yang kita miliki, saudara. Terlalu besar jumlahnya, darah Kristus itu. Dan inilah kabar baik yang disebut dengan istilah good news yang harus kita sampaikan kepada dunia. Karena banyak orang di dunia ini yang belum mendengar kabar ini. Waktu saya bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7, saya baru tahu bahwa gereja ini memiliki pekabaran khusus di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kalau kita baca, saudara, Wahyu pasal yang ke-14, mari kita baca Alkitab kita. Wahyu pasal 14 ayat ke-6. Kalau ada yang dapat boleh membacakannya, silahkan. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Ada yang bisa membacakannya karena kita berjalan dengan waktu. Wahyu 14 ayat 6. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Iya. Makasih, Simbolon. Ada seorang malaikat, di tangannya ada apa, saudara? Injil yang kekal, yang seperti saya pegang ini. Injil itu adalah kabar baik, good news. Kabar baik tentang siapa, saudara? Kabar baik tentang seorang juru selamat, satu-satunya, dalam Kisah 4 ayat 12, tidak ada juru selamat yang lain di bawah kolong langit ini, kecuali dalam nama Yesus Kristus, di dalamnya kita beroleh keselamatan. Injil itulah yang diberitakan ke seluruh dunia, di tengah-tengah langit, katanya, saudara. Apa maksudnya ini? Ini adalah sebuah sukacita pelajaran hari Kamis ini, yang kita kumandangkan pada saat kita menerima kebenaran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara, bagi orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, saat saya dibaptis tahun 1980, di Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jelambar, dengan cara diselamkan, tidak ada sukacita yang begitu besar dibandingkan dengan peristiwa itu. Sekali seumur hidup saya. Saya pernah dibaptiskan dengan cara dipercik pada saat usia saya masih 5 tahun. Tapi kemudian pada tahun 1980 itu, pada saat saya berusia sekitar 17 tahun, saya dibaptis dengan cara diselamkan untuk kali yang kedua, saudara. Bukan tujuan untuk mempermainkan baptisan, tapi karena saya merasa baptisan dengan cara diselamkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai gambaran penguburan atas kehidupan lama saya. Saya hidup baru di dalam Kristus. Itu sebabnya saya bersuka cita. Saudara-saudara tahu, sejak saya dibaptis itu tahun 1980, kemana saja saya pergi, seperti tema kita ini, Pendeta Samuel selalu mengingatkan saya, kalau kita sampaikan ini, kaitkan dengan apa, saudara? I will go. Saya pergi kemanapun
dimanapun saya sampaikan kepada orang lain apa yang saya tahu dan saya dengar dari kitab suci yang saya pelajari ini di gereja Masih Advent hari ke-7. Tidak bisa mulut saya ini berhenti berbicara, saudara. Tapi saya berusaha untuk tidak berdebat dengan orang lain tentang Alkitab. Saya hanya menyampaikan dengan kasih kepada orang yang mau mendengar. Saya bersekolah pada waktu itu di SMA Negeri 33 Cengkareng, karena saya mendapatkan di wilayah itu sekolah selama 3 bulan, saudara. Tapi setelah 3 bulan problema Sabat, terpaksa dengan berat hati saya harus keluar dari sekolah itu karena saya diusir. Dan wali sekolah saya, wali kelas saya, memanggil saya ke kantor sekolah, lalu dikatakan begini, kenapa kamu tiap hari Sabat tidak bersekolah? Coba lihat absensimu ini selama 3 bulan, semua, izin semua, saudara. Padahal pada awal semester itu saya sudah membawa surat dari pendeta saya di Jelambar untuk izin setiap hari Sabtu sesuai kepercayaan saya. Lalu diizinkan. Tapi setelah 3 bulan dilihat absensi saya semua pada hari Sabtu, maka saya dipanggil ke kantor sekolah. Gantinya wali kelas saya itu, guru saya yang mewakili saya, menghadap kepala sekolah itu membela saya, saudara. Ini kalau tidak ada pembela ini. Dia mengisap rokoknya dalam-dalam di depan kepala sekolah saya, duduk di atas meja tempat saya duduk di depan saya di bangku. Dia isap dalam-dalam rokoknya, lalu dia katakan, kenapa kamu Sabtu tidak ke sekolah? Kenapa absenmu ini semua, izin semua? Apa ini sekolah bapak moyangmu? Sehingga kamu seenakmu saja tidak masuk pada hari Sabtu, katanya. Saya bilang, saya Advent, Pak. Itu yang saya tahu, saudara, pada waktu itu. Saya tidak diizinkan oleh Alkitab yang saya percayai untuk masuk mengikuti kelas di hari Sabtu. Karena itu Sabat bagi saya. Terus dia isap dalam-dalam rokoknya kembali, kemudian dihembuskan ke muka saya, saudara. Kamu Advent ya? Kalau Advent pergi kamu dari sekolah ini ke Senen sana, maksudnya Keramat Pulau, sekolah di sana. Jangan sekolah di sini, katanya. Di sini bukan sekolah Advent. Saudara yang kekasih, bisa saudara bayangkan, wali kelas yang seharusnya membela saya, menghembuskan asap rokok itu 3 kali ke muka saya. Kamu nggak pernah merokok kan? Advent kan? Katanya. Kamu nggak pernah makan babi kan? Advent. Jadi dihembuskan 3 kali, saudara. Kalau mungkin saya kurang sabar, waktu itu saya masih lebih muda dan lebih kuat daripada guru saya itu, mungkin sudah terjadi sesuatu, saudara. Tetapi saya berpikir tidaklah baik menjadi saksi Injil kalau saya harus memukul guru saya. Jadi saya katakan, baik Pak, apakah Bapak tidak punya kebijaksanaan lain bagi saya yang Advent ini? Karena sejak awal saya sudah meminta izin kepada sekolah ini dan diizinkan. Sehingga absensi saya semua. Saya berjanji, Pak, untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang keluar di hari Sabtu supaya saya berjanji untuk tidak tertinggal nilai saya tuh dengan teman-teman yang lain yang bukan Advent. Tidak, katanya, sekarang juga kamu angkat kaki dari sekolah ini, ambil itu berkas-berkas kamu di kantor kepala sekolah, ijazah kamu, SMP, dan sebagainya, raport kamu, lalu kamu keluar dari sekolah ini dan pergi ke Senen sekolah Advent, katanya. Saudara yang kekasih, itu pergumulan yang saya rasakan pada saat saya bergabung dengan kebenaran ini. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah, saudara, tiap kali di sekolah itu kosong, tidak ada guru yang mengajar, biasanya sekolah negeri seperti itu dulu. Jam-jam kosong itu saya gunakan
untuk mengumpulkan teman-teman yang belum pernah mendengar pekabaran tentang Yesus, yang belum pernah mendengar pekabaran tentang hari Sabat, hari perbaktian, yang belum pernah mendengar pekabaran tentang adanya makanan haram di dalam Alkitab ini. Saya bagikan waktu itu suara nubuatan satu persatu pada mereka, saya sampaikan Injil ini kepada mereka. Saudara yang kekasih, ini yang kita harus lakukan. Pada saat kita mengenal Kristus sebagai juru selamat kita, pelajaran hari Kamis ini, kita punya sebuah misi. Misi ini tidak hanya berada di pundak para pendeta. Kita mengenal istilah keterlibatan seluruh anggota di dalam pelayanan Injil, bukan saudara? Dan kita harus terlibat semuanya untuk I will go. Untuk pergi. Saya akan pergi kemanapun saya diperintahkan. Rasa-rasanya saudara tidak ada bagi saya waktu untuk tidak menyampaikan dengan mulut saya ini pekabaran kebenaran ini kepada setiap orang yang saya temui. Di angkot saya bertemu dengan orang lain, saya ceritakan. Di bis saya ketemu dengan orang lain, saya ceritakan. Semangat waktu menerima Kristus sebagai juru selamat saya itu terlalu besar bagi saya untuk tidak saya sampaikan kepada banyak orang. Mungkin saudara, sebagai kesimpulan yang saya ingin sampaikan siang ini adalah cerita di dalam Alkitab tentang orang lumpuh yang disembuhkan Yesus pada hari Sabat, atau orang kusta yang disembuhkan Yesus pada hari kerja. Pesan Yesus kepada kedua orang yang sakit ini adalah apa, saudara? Pergi kepada orang kusta, kepada imam, laporkan bahwa kustamu itu sudah sembuh. Tapi orang kusta ini pergi bukan hanya kepada imam untuk menunjukkan bahwa kustanya sudah sembuh. Pesan Yesus tidak dia dengar. Pesan Yesus yang terakhir adalah begini, saudara. Pergi kepada imam, beritahukan bahwa engkau sudah sembuh, lalu apa? Jangan berbicara kepada siapapun juga yang kamu temui. Tapi orang kusta ini, orang lumpuh yang sudah disembuhkan ini, pergi kepada orang banyak dan menyampaikan bahwa dia sudah disembuhkan oleh seseorang dari Nazaret yang namanya Yesus Kristus, bukan, saudara? Itulah semangat orang yang memperoleh kasih karunia. Orang yang telah disembuhkan dan mendapat kasih karunia tidak bisa didiamkan mulutnya untuk menyampaikan itu kepada banyak orang yang lain. Jadi siang ini, saudara yang kekasih, tidak ada yang dapat membendung sukacita kita pada saat kita diselamatkan dari kusta dosa. Kita harus sampaikan pekabaran 3 malaikat ini kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Dan ini merupakan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini dan juga sepanjang minggu ini. Sampaikan apa yang kita tahu secara sederhana kepada banyak orang. Walaupun kadang-kadang pengetahuan kita minim. Kita mungkin katakan pada diri kita, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Lebih baik pendeta yang menyampaikan. Jangan, saudara. Kita harus terlibat. Walaupun secara sederhana pengetahuan yang kita tahu, sampaikan kepada orang lain, dan jangan biarkan kabar keselamatan itu hanya untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita. Inilah pelajaran kita di sepanjang minggu ini. Semoga kiranya Tuhan memberkati kita, saudara semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah, terpuji nama Tuhan, acara kita boleh berakhir sampai di sini. Terima kasih Pendeta Chandra Paulus dan Pendeta Ringo.
Terima kasih buat Ibu Pendeta Simbolon dan juga semua kita yang sudah terlibat. Kita akan dengarkan lagu penutup, namun sebelum itu, dan setelah lagu penutup, doa tutup, Pendeta Chandra Paulus akan berdoa. Jangan lupa, acara kita tidak ada besok, tapi hari Senin depan. Dan Senin depan, kita masuk kepada buku yang baru, ya. Istirahat dalam Kristus. Haleluya. Saya anjurkan kita baca dulu, jadi pas saja pertemuan, kalau ada yang bertanya, silakan tanya, dan kita lebih banyak mendiskusikan aplikasinya untuk I Will Go. Karena bulan depan kita mulai masuk kepada strategi-strategi bagaimana pelajaran ini bisa menjangkau disabilitas dan yang lainnya. Mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak berteduh dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau termenung, haraplah pada Tuhan. Dia perisai dan penghibur yang memberi perlindungan, yang memberi perlindungan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan oleh keluarga Saudara Simon Gumanti, mengakhiri acara siang hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan pelajaran yang penting yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Joseph Ringo-Ringo, dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan pelajaran sekolah Sabat di hari Kamis ini Tuhan, merupakan pelajaran yang terakhir di triwulan ini, triwulan kedua tahun 2021. Kiranya apa yang telah hamba sampaikan dan Pendeta Ringo-Ringo sampaikan akan dapat termeterai di dalam ingatan kami,
tidak akan lalu dengan sia-sia. Pada saat hari Sabat tiba, apa yang kami telah diskusikan bersama pada siang ini dapat kami sampaikan di kelas sekolah Sabat kami masing-masing, sehingga anggota jemaat yang mendengar akan dapat bertumbuh di dalam kerohaniannya, dalam imannya, mempersiapkan mereka buat menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah dekat. Kau berkati acara kami ini dari saat ke saat, setiap hari. Lebih koordinator acara ini Pendeta Simorangkir sebagai penasehat wilayah 11, dan juga wilayah 11 yang menjalankan program ini beserta dengan hamba-hamba Tuhan, para pendetanya, anggota jemaat yang terlibat. Kiranya Engkau memberkati dengan berkat-berkat yang berasal dari surga. Pada kami semua yang dilibatkan dalam acara ini, biarlah boleh menjadi berkat kerohanian bagi kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan apa yang telah kami sampaikan kiranya akan tertanam di dalam pemikiran anggota-anggota gereja Tuhan, serta tamu-tamu kami, untuk mereka semakin kuat berakar di dalam Kristus sampai Engkau datang. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Secara khusus hamba juga mau menambahkan doa kami buat keluarga besar Bapak Suhaksoro dengan segala problema rumah tangga mereka, sakit penyakit yang diderita oleh keluarga besar ini, bahkan keluarga besar Bapak Poliman, keluarga besar Bapak Cahya, Tuhan saja. Engkau lebih mengetahui keberadaan keluarga-keluarga ini Tuhan. Satu persatu, Tuhan mengetahui tempat tinggal mereka, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tuhan akan menjawab dan menolong tepat pada waktunya. Tuhan, dengarlah permohonan doa kami apabila kami berpisah. Berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita dari siang ini sampai Maranatha. Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang berasal dari mana saja ya, dari Indonesia, dari Amerika, di berbagai tempat, dari California, West Coast sampai di East Coast ya. Kita tentunya bersyukur dapat bersama-sama dalam mempelajari firman Tuhan pada saat ini, yang didasarkan atas pelajaran sekolah Sabat kita, dan kemudian ada pengembangan dari situ yang dapat kita pelajari bersama. Baik saudara sekalian, sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan kami, dan pada saat ini kita seperti biasa akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita, dan judul pada hari Rabu ini, tanggal 23 Juni adalah Perjanjian Baru dan Kehidupan Kekal. Tadi malam waktu Amerika kita sudah membahas tentang perjanjian baru dan hati yang apa? Hati yang baru. Dan saat ini kita berbicara secara spesifik bagaimana perjanjian yang Allah buat dengan umat-umat perjanjiannya itu memiliki apa ya? Kehidupan kekal sebagai jaminan di dalam perjanjian tersebut, perjanjian baru dan kehidupan kekal. Dimulaikan dengan ayat yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, sana dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kehidupan kekal itu dimulaikan dengan siapa? Aku, bukan saya. Tergantung ya, tapi aku, Yesus ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saat ini mungkin ada kematian pertama yang saudara dan saya dapat alami menjelang kedatangan Yesus ya. Dikarenakan walaupun ia sudah mati dalam kematian yang pertama ya. Nanti kita akan lihat kenapa tergantung tambah-tambah dengan kematian pertama. Nanti kita hubungkan dengan kitab Wahyu ya. Jadi walaupun ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada kematian pertama mungkin, tapi tidak untuk selama-lamanya. Tidak akan ada kematian kedua yang akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu Yesus tanyakan dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ada dua dimensi kehidupan kekal. Yang pertama adalah dimensi sekarang ini. Kehidupan kekal itu apa? Ada dapat diperoleh sekarang ini. Ya, inilah sebabnya ayat itu dikatakan apa? Setiap orang yang hidup percaya kepadaku tidak akan mati. Dengan kata lain ya. Jadi walaupun kita memiliki kematian, ada yang sudah mati mendahului kita, tetapi sesungguhnya apa?
kehidupan kekal, jaminan kehidupan kekal itu akan terus menyertai mereka yang walaupun saat ini beristirahat sementara ataupun mati dari kematian yang pertama. Jadi ada dimensi sekarang dan dimensi masa depan. Dimensi masa depan itulah yang sempurna, yang komplit, yang lengkap, yang nanti juga akan kita pelajari. Jadi dimensi sekarang ini membawa kepada orang percaya satu pengalaman kehidupan yang berlimpah sekarang. Yohanes 10 ayat 10. Yesus sudah datang untuk memberikan apa? Kehidupan yang limpah. Dengan kata lain, kita dapat, walaupun kita masih dalam dunia yang berdosa, ya, tapi di sini dikatakan janji-janji yang akan dilengkapkan di kehidupan yang mendatang itu dapat kita alami sekarang. Pengalaman kehidupan yang berlimpah sekarang dapat kita miliki seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10. Yang meliputi banyak janji-janji yang telah diberikan kepada kehidupan kita sekarang. Damai, surga, itu dapat kita miliki apa? Sekarang. Satu hubungan dengan khusus dengan Tuhan yang nantinya lengkap. Kita akan lihat muka dengan muka nantinya. Tapi dapat kita miliki kapan? Sekarang juga dapat kita miliki. Nah, itulah dimensi sekarang. Nah, dimensi masa depan adalah kehidupan kekal tentunya, yaitu janji kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh. Yohanes 5, 28, 29, Yohanes 6, ayat 39. Meskipun masih di masa depan, janji kebangkitan tubuh itulah satu peristiwa yang membuat segala sesuatu yang lainnya itu berguna. Satu peristiwa yang membesarkan semua pengharapan kita sebagai orang Kristen. Artinya, kita mungkin tidak dapat mengelakkan kematian yang pertama, ya, atau kematian pada saat ini, ya, kematian akibat dosa. Tapi nanti, ya, pada saat kita percaya, pada saat sekarang kita percaya, maka kita tidak akan mengalami kematian akibat upah dosa, yaitu maut yang kekal, yang selama-lamanya. Dan inilah satu pengharapan bagi orang-orang Kristen, ya, yang menjadi pengharapan yang berguna. Walaupun saat ini mungkin jika Yesus belum datang, saya harus dapat saja beristirahat di dalam Tuhan, ya, mati di dalam Tuhan. Tetapi itu bukanlah akhir segala sesuatunya. Pada saat tanda dibunyikan, apabila Yesus datang di kali kedua, saya dapat dibangkitkan dan akan mengalami perubahan tubuh dan dapat hidup bersama-sama di dalam kerajaannya. Pelajari ayat kita hari ini. Apa yang Yesus katakan di sini? Di mana kehidupan kekal itu terdapat? Bagaimana kita mengerti perkataannya bahwa mereka yang hidup dan percaya kepadanya, meskipun mereka mati, mereka tidak akan pernah mati. Mereka tidak pernah akan mati. Kenapa? Wahyu 2:11 katakan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Yaitu apa? Kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ada dua jenis kematian yang akan dialami oleh semua umat manusia. Oleh umat manusia. Yang pertama adalah kematian yang pertama. Dan itu dapat dialami oleh semua umat manusia. Kematian yang pertama. Tetapi kematian yang pertama itu akan diakhiri pada saat Yesus datang. Orang-orang yang benar pada saat itu akan apa? Dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk selama-lamanya, tidak akan pernah mati lagi. Tetapi orang-orang benar, itu yang pada saat mereka di dalam kerajaan surga, ada orang-orang jahat yang datang, ya, yang hidup misalnya, pada saat Yesus datang ke kali yang kedua. Apa yang terjadi setelah orang-orang benar diangkat ke surga? Orang-orang jahat itu akan mengalami kematian yang pertama. Ya, jika mereka itu hidup sampai Yesus datang, pada saat Yesus berangkat ke surga dengan orang-orang benar, orang-orang jahat itu akan mati. Ya, kematian yang pertama itu mereka akan alami. Lalu apa yang terjadi? Setelah kerajaan 1000 tahun, maka orang-orang jahat itu yang sudah mengalami kematian yang pertama itu akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan untuk apa? Nanti kita akan, mungkin suatu waktu kita akan pelajari tentang apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu tentang kerajaan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, maka orang-orang benar bersama-sama dengan Allah akan turun kembali ke dalam dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang jahat itu yang sudah mati semua, yang sudah mati sebelum Yesus datang atau yang mati pada saat Yesus datang, itu akan dibangkitkan kembali. Lalu apa yang terjadi kemudian? Mereka mencoba untuk menyerang Yerusalem baru. Dan apa yang terjadi di akhir daripada kerajaan 1000 tahun setelah mereka mencoba untuk menyerang Yerusalem baru, mereka kemudian akan apa? Mati di kali yang kedua, kematian yang kekal. Inilah yang dikatakan dari Wahyu 2.
tentang kematian yang kedua, yaitu kematian yang kekal, kematian oleh sebab upah dosa, maut yang kekal. Wahyu 20 ayat 6 sampai 4 katakan apa? Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama khususnya pada saat apa? Yesus datang ya. Kebangkitan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Kematian yang kedua, Wahyu 20 katakan apa? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun apa? Lamanya. 1000 tahun lamanya. Wahyu 20. Lalu ayat 14 tepat. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api bagi orang-orang yang jahat. Mereka akan mengalami kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8 katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tapi orang yang percaya, mereka mungkin kalau mereka tidak hidup pada saat Yesus datang, mereka hanya akan mengalami kematian yang pertama. Tapi orang percaya tidak akan pernah mengalami kematian yang kedua. Tentu saja, kita semua akan mati. Ya, di kematian yang pertama ya, jika Yesus belum datang, saudara dan saya tentu saja akan mati. Tetapi menurut Yesus, kematian ini hanyalah tidur, kekosongan sementara bagi mereka yang percaya yang akan berakhir pada waktu kebangkitan. Ketika Kristus kembali, mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dalam kehidupan kekal, dan mereka yang hidup, yang mengikuti Yesus akan dalam sekejap mata diubahkan keadaan kehidupan yang tidak dapat mati lagi. Baik orang yang mati dan mereka yang hidup yang adalah milik Kristus pada saat Yesus datang ya, akan memiliki tubuh kebangkitan yang sama. Keadaan tidak dapat mati mulai pada saat itu menjadi bagian umat Allah. Satu sukacita yang besar mengetahui bahwa akhir hidup kita bukanlah di dalam kubur, tetapi tidak akan berakhir, tidak ada akan berakhir. Akhir kehidupan kita tidak akan berakhir. Kita akan hidup selama-lamanya. Karena kita akan memiliki kehidupan yang baru yang akan bertahan selama-lamanya. Kalau kita hidup selama-lamanya dengan tubuh yang sama, waduh, saya tidak akan suka hal itu terjadi, saudara ya. Saya suka pada saat ini untuk berlari cepat. Kenapa? Karena masalah lutut saya. Jadi pada saat saya masuk ke dalam kerajaan surga, maka itu harus disertai dengan apa? Perubahan tubuh. Tubuh yang sempurna, bukan tubuh yang fana. Tubuh yang akan menyanggupkan saudara dan saya itu untuk apa ya? Pergi dengan cepat ke dalam kerajaan surga, ke angkasa, berpindah dari satu tempat, dari satu planet ke planet yang lain, tanpa harus apa? Dengan tubuh fana ini, kalau kita berkendaraan kecepatan tinggi, seakan-akan mau lepas kita punya apa ya? Kita punya daging-daging ini kalau dengan kendaraan cepat, kalau kita naik motor dengan kecepatan tinggi ya. Tapi dengan tubuh yang disempurnakan, maka pada saat kita bergerak dengan cepat, terbang dengan kata lain, maka tidak akan ada hal yang akan apa? Tanggal dari tubuh kita. Ellen White dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 419 katakan, Kristus menjadi satu daging dengan kita, supaya kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Karena hubungan inilah kita akan keluar dari kubur bukan saja sebagai suatu pernyataan kuasa Kristus, melainkan oleh karena iman hidupnya telah menjadi hidup kita. Mereka yang melihat Kristus dalam tabiatnya yang benar, serta menerima Dia di dalam hati, mempunyai hidup kekal. Dengan perantaraan Roh Kuduslah, Kristus tinggal di dalam kita. Dan Roh Allah yang diterima ke dalam hati oleh iman menjadi permulaan hidup kekal. Kristus harus menjadi manusia. Harus menjadi sama seperti saya dan saudara. Supaya statement oleh Ellen White ini katakan apa? Supaya kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Kita menjadi satu roh dengan Dia. Dalam cara-cara apakah kita sekarang menikmati manfaat kehidupan kekal? Jadi dalam hal apa kira-kira kehidupan kekal itu dapat saudara dan saya alami saat ini? Mungkin bukan secara tubuh ya. Karena tubuh kita itu apa ya? Penuh dengan penyakit, penuh dengan kesakitan dan lain sebagainya. Mungkin dengan
Dengan apa? Satu hubungan yang kita miliki dengan Allah. Satu rasa damai yang kita miliki pada saat Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menuntun kehidupan kita sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dahulu sering kita lakukan. Itulah mungkin ya, kita menikmati manfaat kehidupan kekal tersebut. Dengan kata lain, pertanyaan bagi kita, apa yang janji ini lakukan bagi kita sekarang? Tuliskan beberapa manfaat yang diberikan oleh janji kehidupan kekal kepada Anda secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari Anda. Bagaimanakah Anda berpegang pada janji dan pengharapan ini dan membaginya dengan seseorang yang sedang bergumul barangkali dengan kematian orang yang dikasihinya? Ya, kita dapat membagikan perjanjian ini, pengharapan ini kepada setiap umat manusia, dan disitulah kita dapat memberikan satu apa ya? Damai, pengharapan dan sukacita yang akan membawa mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang sulit ini. Pelajaran kita malam hari ini dan tambahannya adalah bahwa kita telah diberikan satu jaminan tentang kehidupan kekal tersebut yang dapat kita rasakan sekarang dan akan kita lengkap rasakan sempurna nantinya di masa yang akan datang. Dengan kata lainnya, dua dimensi kehidupan kekal itu sekarang dan apa ya, di masa depan. Nah, pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah orang Kristen yang mengenal Kristus, yang sudah memiliki hidup yang kekal sekarang, saudara dan saya dapat memiliki dimensi itu sekarang, akan terus memiliki kehidupan yang kekal tersebut hingga nantinya? Jadi satu pertanyaan ya. Jadi saya tidak ingin mencoba untuk membuat Anda takut ataupun ragu-ragu. Saya jamin, saya percaya, karena firman Tuhan sudah katakan, pada saat kita percaya kepada Yesus, ya, kita mempelajari firman-Nya, kita sudah lihat, maka kita sudah memiliki kehidupan kekal. Tapi pertanyaannya bagi saya, dan juga ini bukan hanya pertanyaan, tapi menjadi satu tantangan. Apakah kehidupan kekal yang saat ini kita miliki karena saat ini, karena sekarang kita percaya, karena sekarang kita belajar firman Tuhan, karena sekarang kita dekat dengan Tuhan, akan terus kita miliki hingga nantinya? Jawabannya itu adalah apa ya? Ya dan tidak. Kenapa ya dan tidak? Gitu. Ya, dan inilah satu apa ya? Satu panggilan. Jadi saya bukan sedang menakut-nakuti kita. Kenapa? Saya katakan ya. Karena kalau kita lihat bahwa segala sesuatu itu sudah kita miliki, sudah kita mulaikan sekarang, dan harus kita akhiri dengan keadaan yang sekarang kita sudah alami. Tapi kalau kita sudah memulaikan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, tapi kemudian kita tinggalkan yang baik tersebut, maka tidak ada yang dapat Tuhan lakukan. Kalau kita yang memilih untuk apa? Meninggalkan kehidupan kekal yang sekarang kita miliki. Tidak heran ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 katakan apa ya? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Dan saat ini saudara dan saya, kita memiliki Anak tersebut, kita memiliki Yesus. Tapi jangan sampai kita menghilangkan Yesus dari dalam kehidupan kita. Kalau Yesus tidak lagi kita miliki, atau Yesus tidak memiliki kita, karena kita menolak Dia, maka kita tidak memiliki hidup. Tidak heran dikatakan apa? Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jangan ragu-ragu. Jangan pada saat saudara percaya saat ini, pada saat kita dekat dengan Tuhan saat ini, jangan ragu-ragu katakan, saya sudah memiliki kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus, pemberi kehidupan kekal tersebut. Yesus, pemberi kehidupan kekal. Tapi, mari kita lihat, bahwa kehidupan kekal itu ada di dalam Kristus. Pada saat kita apa? Seperti ayat ini katakan apa? Pada saat kita memiliki Kristus, ayat 12, 1 Yohanes 5:12, pada saat kita memiliki Anak, maka kita memiliki apa? Kita memiliki hidup. Tetapi ayat ini tidak katakan bahwa kehidupan kekal itu ada di dalam orang Kristen. Tidak. Kehidupan kekal itu ada di dalam Kristus dan bukan di dalam orang Kristen. Jadi pada saat saya orang Kristen
memiliki kehidupan kekal sekarang, itu bukan berarti bahwa akan seterusnya saya memiliki kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu bukan di dalam saya. Kehidupan kekal itu bukan di dalam saya sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kekal itu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Jadi kita tidak percaya dengan once saved, always saved. Kenapa? Karena kita katakan sekali diselamatkan, akan terus diselamatkan, maka pusatnya itu kepada saya yang diselamatkan. Tapi pusat kekristenan, pusat kehidupan kekal bukan saya yang diselamatkan, tetapi Kristus yang menyelamatkan. Kristus pemberi kehidupan kekal. Di dalam Dia ada kehidupan kekal. Di dalam diri kita tidak ada kehidupan kekal. Kalau mau terus-menerus memiliki kehidupan kekal yang sekarang kita miliki, karena kita percaya kepada Kristus, tinggal terus di dalam Kristus. Tinggal terus di dalam Kristus. Dengan kata lain, kehidupan kekal itu ada syaratnya, ada kondisi-kondisinya, ada conditionalnya, yaitu apa? Harus terus-menerus di dalam Kristus. Dan kalau kita tidak dalam Kristus, wah, jangan ini terjadi, saudara ya. Karena 2 Yohanes, di dalam kitab 2 Yohanes hanya ada 1 pasal. Jadi tidak ada 2 Yohanes 1 ayat ini, tidak ada 2 Yohanes 2, tidak, hanya ada 1 pasal. Jadi 2 Yohanes ayat ke-8 dan 9, sana dikatakan apa? Rasul Yohanes katakan apa? Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu. Apa yang telah kamu miliki. Jangan sampai apa? Kehilangan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu secara penuh. Kalau kita ingin mendapatkan upah secara penuh, jangan kehilangan apa yang telah kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Kita telah percaya, kita tidak kerjakan untuk mendapat keselamatan. Tapi pekerjaan kita itu adalah apa? Kita menerima kasih karunia Kristus. Itulah yang kita kerjakan. Ya, tidak ada pekerjaan kita untuk menyelamatkan. Keselamatan hanya melalui kasih karunia Kristus, dan respons kita itulah dalam tanda kutip pekerjaan itu, respons terhadap keselamatan itu. Jadi jangan sampai kehilangan. Iman itu jangan sampai apa? Penerimaan kita itu jangan sampai hilang. Supaya kita dapat memperoleh upah yang sepenuhnya. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar, yang tidak tinggal dalam Kristus, yang tidak tinggal dalam firman-Nya, tapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Dan barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi kalau kita melangkah keluar, kalau saudara dan saya yang saat ini sudah menerima kehidupan kekal, kita telah, bukan akan. Saudara dan saya saat ini telah menerima kehidupan kekal. Kita sudah disatukan dalam persekutuan dengan Tuhan saat ini pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Tapi pada saat kita apa? Menjauhkan diri, bukan jauh, menjauhkan diri dari Tuhan, melangkah keluar, maka kita tidak lagi akan memiliki apa? Kehidupan kekal. Makanya Yohanes katakan, jangan sampai kehilangan. Milikilah upah itu apa? Sepenuhnya. Jadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, bagaimana kira-kira tahapan bagaimana supaya proses ini sampai sepenuhnya dapat kita miliki? Nggak tanggung-tanggung. Bagaimana supaya? Jadi apa kira-kira langkah-langkah yang harus saudara dan saya ambil supaya kehidupan kekal itu selalu menjadi bagian saudara dan saya. Ya, tidak sukar, saudara, tidak sukar. Kenapa? Karena segala sesuatu yang saya akan sampaikan saat ini dilakukan oleh Allah kepada kita kalau saja kita mau minta kepada Dia. Tidak ada yang susah, saudara. Untuk memperoleh kehidupan kekal itu bukan satu beban, bukan satu hal yang berat. Kenapa? Karena pertama-tama, tahapan yang pertama dalam kehidupan kekal itu bukan kita yang mulaikan, Kristus yang mulaikan. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah apa? Terang manusia. Jadi Yesus yang mulaikan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka. Yang menyebabkan saudara dan saya tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak ada yang dapat merenggut dari kita. Dengan kata lain, kalau kita mau menyerahkan diri kita, dimulaikan oleh Kristus, maka itu sudah apa? Satu jaminan kehidupan kekal itu sudah menjadi bagian kita sekarang. Menjadi bagian kita sekarang. Itu bukan tindakan kita, tapi tindakan Yesus supernatural. Naturalnya saya sebagai orang berdosa.
Tapi supernaturalnya Yesus yang tidak berdosa menjadi apa? Dibuat menjadi dosa supaya saudara dan saya menerima kasih karunia. Yang menerima kasih karunia itu akan memperoleh keselamatan, kehidupan kekal tersebut. Jadi itu kehidupan kekal adalah satu tindakan supernatural yang kita terima sebagai hadiah. Tidak ada yang katakan, waduh saya sudah peroleh itu pendeta. Waduh saya hebat sekali, saya bisa saya bisa mencapai kehidupan kekal. Tidak ada yang dapat saudara capai. Itu hanya dapat dimulaikan, dicapaikan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Lalu kemudian apa? Jadi kita dimulaikan oleh Kristus, dan bagaimana kita memperoleh kehidupan kekal terus? Tahapan kedua itu apa? Kita terima melalui firman-Nya. Ya, kita menerima. Ya, Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan inilah firman itu penting sekali. Yesus adalah apa ya? Yesus adalah anak Allah ya, anak Allah yang hidup, dengan kata lain ya. Anak Allah yang hidup. Yohanes 6 ayat 18, jawab Simon pada Yesus, ya Tuhan, pada siapa kami akan pergi? Bagi Simon pada saat itu dia katakan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita menerima kehidupan kekal yang dimulaikan oleh Kristus melalui perkataan Yesus. Pada saat kita menerima firman Kristus, maka kita apa? Kita masuk kepada tahapan kehidupan kekal yang sudah kita miliki itu apa? Terus dapat menjadi apa? Mulai terrealisasi dalam kehidupan kita. Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kita terima kehidupan kekal yang dimulaikan Kristus pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Seperti puji Tuhan yang kita pelajari dari waktu ke waktu ya, pada saat kita bersama-sama dalam mempelajari firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana pemberitaan firman Tuhan itu penting sekali. Yesus sudah mulaikan perkataannya, dan kepada saudara dan saya kita diminta untuk apa? Memberitakan. Jadi itu bukan berarti saudara dan saya harus apa ya? Harus berkhotbah seperti saya pada saat ini sedang berkhotbah, tapi pada saat kita share, kita mendoakan orang lain, kita memberikan ayat-ayat yang menguatkan di Facebook wall orang yang sedang berduka dan lain sebagainya. Dan pada saat kita memberikan pengharapan ya, maka kita apa ya? Kita dapat membagikan firman yang akan memberikan kebahagiaan, kehidupan kekal kepada umat manusia. Yang ketiga, poin ketiga adalah pada saat kita menerima, ya kita terima itu melalui firman-Nya, maka kita akan dibawa firman tentang firman Kristus, tentu saja akan apa? Membawa kita kepada Kristus, terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan Yesus, bahkan apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Yesus. Jadi kita melihat bahwa kehidupan kekal itu dimulaikan oleh Kristus, yang kita lihat, yang kita terima melalui firman-Nya, dan firman itu akan membawa kita kepada apa? Kepada Kristus. Yohanes 6 ayat 44 katakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lihat ini. Kehidupan kekal dimulaikan oleh Kristus, dan kita terima melalui firman Kristus. Di mana unsur saudara dan saya? Tidak ada di sini ya. Tidak ada unsur saudara dan saya. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita terima dengan iman ya, tentu saja. Tapi itu bukan suatu hal yang kita usahakan, tidak. Yang ketiga ini, bahkan pada saat saudara dan saya dibawa kepada Kristus, kita datang karena saya ingin datang kepada Kristus dengan kemauan saya sendiri. Kita sesungguhnya pada saat kita datang kepada Kristus, itu bukan usaha kita. Kita sedang ditarik. Ya. Kita seperti mobil yang mogok. Mobil yang mogok ditarik. Jadi mobil itu tidak bisa jalan. Ya, saudara dan saya tidak punya lagi kuasa untuk berjalan, mobilnya udah rusak. Tetapi kita ditarik oleh Bapa. Kenapa harus ditarik? Karena kita adalah umat-umat berdosa yang tidak bisa maju. Dosa menyebabkan saudara dan saya itu mogok. Total tidak bisa berjalan. Ya. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 19 katakan apa? Dan inilah hukuman itu. Inilah hukuman itu Yesus katakan, Pak, bahwa terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Jadi
Kita ini bagaikan bukan mobil yang mogok yang harus ditarik, bukan hanya mobil yang mogok, tapi mobil yang pergi kepada kebinasaan, ke jalur yang salah. Ya, kita maunya kepada apa? Kegelapan. Tapi itulah Allah ingin tarik kita. Kita ditarik supaya jangan jalan ke situ yang salah. Ditarik untuk masuk dalam jalan yang benar. Bagaimana caranya kita ditarik? Bagaimana caranya? Saudara dan saya ditarik. Yohanes 16 ayat 8 berbicara tentang apa? Tentang kuasa Roh Kudus. Kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita akan apa? Tuhan tidak paksakan dalam arti, tidak ada pilihan yang akan kita buat selain percaya. Tidak. Tapi Tuhan coba dengan kuasa Roh Kudus menginsafkan dia. Ini salah ini. Ini tempat yang salah untuk dikunjungi. Ini adalah hal yang salah untuk dilihat. Ini adalah hal yang salah untuk dibuat. Dan lain sebagainya. Itulah pada saat kita sedang berencana untuk berbuat dosa. Lalu ada suara yang tarik kita. Jangan bikin begitu. Inilah kita ditarik oleh Bapa. Untuk dibawa kepada siapa? Dibawa kepada Kristus. Dan apa akibatnya kalau kita Roh Kudus terus bekerja dalam hati kita? Pada akhirnya kita dapat saksikan ya kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengar dari orang-orang yang selama ini ditarik ke dalam kegelapan. Santi Makarawung tadi malam berbicara tentang hal tersebut. Pada orang-orang yang ditarik dalam kegelapan, tapi seringkali kita lihat bagaimana kebahagiaan mereka, penerimaan mereka, sukacita mereka pada saat mereka ditarik oleh Bapa, melalui Roh Kudus yang menginsafkan kita. Maka kita dibawa semakin dekat. Kita menjadi percaya, kita percaya kepada Kristus, dan bukan hanya kita percaya, kita menerima dia dan berbuah. Kita dibawa menerima dan berbuah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, kita sudah hafal ayat ini. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kita berbuah. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita disatukan dengan Kristus yang sudah kehidupan kekal yang dimulaikan. Kita terima melalui firman-Nya, kita dibawa kepada Kristus, ditarik kepada Kristus. Dan sekarang kita berbuah. Ya, kita bagaikan pokok anggur dan apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain, di tahap yang keempat inilah, dengan kata lain ya, kalau kita seperti hubungan apa ya, suami istri misalnya ya, kita ada sang suami memulaikan satu hubungan ya, dia tulis surat kepada calon istrinya menerima calon istrinya. Waktu itu mungkin belum menikah ya, tapi belum pacaran, bahkan ditulis surat. Wah, akhirnya karena ada tulis surat cinta itu diterimalah mereka. Lalu mereka dibawa ya dalam satu apa ya? Dalam satu pacaran, itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat dengan kata lain mereka apa? Sudah menikah dan sudah memiliki satu apa? Keluarga, berbuah dalam satu kehidupan berkeluarga. Lalu apa yang terjadi? Apakah pada saat saudara dan saya menikah, ya kita sudah mengambil inisiatif untuk menikah, kita sudah diterima, kita sudah dibawa dalam satu hubungan, lalu kemudian kita masuk dalam satu hubungan keluarga, lalu sudah begitu saja? Tidak perlu lagi bikin apa-apa? Dengan kasih atau cinta kita? Oh tidak. Itu bisa bahaya kalau kita hanya berhenti di sini. Harus apa? Harus ada yang terus dilakukan. Apa itu? Inilah poin yang kelima ya. Pada saat kita dikatakan apa ya? Pada saat kita berbuah, maka kita sudah memiliki kehidupan kekal sekarang. Ya. Sekarang itu kehidupan rumah tangga kita itu boleh dikatakan apa? Komplit. Ya. Itu para perumpamaan tadi yang saya buat. Tapi mari kita lihat kembali ya. Pada saat kita ya memulaikan sudah berbuah, maka kita memiliki satu kehidupan kekal itu apa? Sekarang. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia mempunyai, dalam bahasa Grekanya, mempunyai sekarang, present. Ya, tidak heran, kita sudah juga baca ini. 1 Yohanes 5:11 dan 12. Inilah kesaksian itu, aku telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi dengan kata lain, pada saat Kristus, ya kita percaya, kita berbuah, pada saat kita berbuah, kita sesungguhnya sudah apa? Sudah memiliki kehidupan kekal tersebut. Ya, kita sudah memiliki kehidupan kekal tersebut.
Apalagi sudah ini satu jaminan yang pasti kepada kita. Tetapi seperti saya katakan tadi, pada saat saudara sudah seakan-akan memiliki satu hubungan dalam rumah tangga yang lengkap, sempurna seakan-akan, keluarganya dalam segala sisi mungkin sudah dikatakan, waduh, keluarga yang berbahagia, keluarga yang sempurna ya. Segala sesuatu seakan-akan sudah lengkap ya. Kehidupan yang sudah bagus sekali, pekerjaan sudah ada, sudah punya turunan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kita terus-menerus pertahankan hubungan tersebut, maka itu bisa bubar. Ya, itu bisa bubar. Itulah sebabnya kita harus masuk ke poin yang ke-6. Kita harus terus-menerus bertumbuh dalam satu hubungan pribadi dengan Allah. Ya. Jangan sudah pikir, waduh kalau saya sudah berumah tangga, sudah punya lengkap semua, lalu tidak apa. Terus-menerus dipupuk dan lain sebagainya, tidak bertumbuh. Bisa mati, saudara ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Mengenal, to know. Kita sudah pernah pelajari baik dalam pengertian dari bahasa asli perjanjian lama, perjanjian Ibrani, kata Ibrani yada, ataupun to know dalam bahasa Greek, ginosko, to know ya. Itu kata mengenal itu dapat dikatakan apa? Seperti orang yang memiliki hubungan intim. Maka Adam mengenal Hawa istrinya dan mengandunglah apa? Mengandunglah Hawa. Digunakan kata apa? Yada, to know, mengenal. Jadi kata mengenal ini berbicara tentang terus-menerus memiliki satu hubungan dalam bahasa manusianya, hubungan badan, hubungan yang intim. Ya. Dan hubungan yang bagaimana pada saat kita dengan Allah ini? Yaitu mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Pada saat kita berhubungan intim, berhubungan badan dengan ilah-ilah lain, kita sedang berada di luar apa? Pernikahan kita sedang bersinah. Dan kita pada saat kita mengenal Allah-Allah lain, itu bukan Allah yang benar, kita sesungguhnya sedang bersinah. Dan persinahan itu tidak akan membuat satu hubungan rumah tangga itu bertumbuh dengan apa? Sebaik-baiknya. Itulah juga sebabnya. Pada saat kita yang sudah memiliki kehidupan kekal sekarang, kenapa? Karena kita mengenal Allah yang benar, jangan lagi bersinah. Jangan lagi apa? Bersinah. Nah, apa artinya ini, pendeta? Bagaimana kalau gunakan kata yang dapat lebih dimengerti? Mari kita lihat apa yang Alkitab dapat katakan dengan perkataan atau bahasa yang dapat lebih kita mengerti. Artinya, 1 Yohanes 5 ayat 20 katakan apa di sana? Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Bukan hanya mengenal yang benar, tetapi berada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi supaya saudara dan saya tetap mempertahankan, jangan keluar, jangan melepaskan. Apa yang harus kita lakukan? Kita dikaruniakan apa? Pengertian. Sekali lagi, dari poin pertama sampai poin yang ke-6 ini tidak ada unsur yang kita lakukan. Semuanya itu adalah karunia Allah yang kita hanya dapat terima dengan percaya. Ya, anak Allah telah datang, telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian untuk apa? Mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar. Ya. Jadi pada saat kita sudah menerima kehidupan kekal sekarang, supaya kehidupan kekal itu sempurna, kita tiba dalam kerajaan surga yang kekal, maka kita harus terus-menerus apa dikatakan mengenal yang benar. Setiap saat kita, inilah sebabnya pendengaran akan firman Tuhan menumbuhkan iman. Ya, kita belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu. Oleh sebab apa? Pada saat kita belajar firman Tuhan, saudara dan saya, kita akan mengenal yang benar. Ternyata ini yang salah. Dan kalau kita setiap hari kita dalam bahasa manusianya diindoktrinisasi dengan yang benar, ini mungkin kata yang kurang tepat, tapi ya taruhlah itu. Setiap saat kita mendengarkan terus hal-hal yang benar, kita mendengarkan hal-hal yang benar, maka pada saat itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, maka tindakan-tindakan yang keluar dari dalam hati dan pikiran itu adalah tindakan yang benar.
Kita pernah mendengar istilah garbage in, garbage out. Kalau yang kita lihat, yang kita buat, yang kita dengar, yang kita pikirkan hal-hal yang sampah, maka yang keluar dari dalam tindakan kita juga adalah hal-hal yang sampah. Tetapi kalau yang kita masuk adalah hal-hal yang benar dan kita berada di dalam yang benar, maka yang keluar juga itu adalah hal-hal yang benar. Kita bertumbuh dalam hubungan pribadi dengan Allah yang benar. Dan apa akibatnya? Inilah kita tiba kepada tahapan yang terakhir. Tahapan terakhir, kita tiba ya pada saat kita sudah bertindak, berpikir dan benar karena adanya kasih karunia Tuhan yang memberikan pengertian kepada saudara dan saya, yang membuat saudara dan saya tidak bersinah dengan Allah-Allah yang tidak benar. Ya, tapi pada saat kita berfokus pada Tuhan dalam kehidupan kita, maka poin yang terakhir, yang ketujuh, tahapan yang terakhir, kita memiliki kehidupan kekal yang lengkap, eternal, yang selama-lamanya. Dan pada saat itu tidak ada lagi hal-hal yang akan mengalihkan atau mengeluarkan kita dari kehidupan kekal sekarang yang saudara dan saya alami. Tidak ada lagi kematian kedua. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehidupan kekal itu sempurna, lengkap pada saat saudara dan saya, jika kita mati sebelum Yesus datang, pada saat saudara dan saya dibangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan untuk masuk dalam apa ya? Kerajaannya. Itulah sebabnya di sini dikatakan, itulah satu pengharapan yang besar bagi saudara dan saya. Ya, bahwa Yesus yang mati, Yesus yang telah mati, dan kemudian bangkit itu menjadi satu jaminan. Kalau Yesus sudah mati dan bangkit, maka hal yang sama dapat menjadi bagian saudara dan saya. Jangan pernah kita katakan, aduh gimana saya takut mati. Ya, saya takut sekali untuk mati. Ya mungkin, betul ya. Saya mungkin belum merasakan ya penyakit yang berat yang menyebabkan takut kematian. Tapi kalau kita sudah memiliki kehidupan kekal sekarang, dan kita sudah melihat Yesus sudah mati bagi kita di waktu yang lalu, dan Yesus telah bangkit, maka kita yang yang selalu berada di dalam Kristus, pada saat kita berada di dalam Kristus, melalui hubungan yang semakin erat dari waktu ke waktu di dalam Kristus, kita tidak perlu takut kalau kita harus mati sebelum Yesus datang di kali yang kedua. Kita tidak perlu takut. Kenapa? 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 20. Ini jaminannya ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Jika pengharapan kita ini hanya pada saat saya hidup dalam dunia sekarang saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita hanya berharap untuk kehidupan kekal itu hanya untuk sekarang. Ya kalau saya bisa disembuhkan sekarang, saya bisa memiliki damai sekarang. Maka kita kalau hanya memikirkan yang sekarang, ayat ini katakan apa? Kita adalah orang-orang yang paling malang. Kalau kita hanya ingin meminta jawaban doa itu untuk keadaan kita sekarang, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini yang Rasul Paulus katakan. Tapi inilah ayat 20 katakan apa? Tetapi orang yang benar ialah, tetapi yang benar, bukan yang orang benar, tetapi yang benar, yang lebih benar, yang benar, yang pertama malang, tapi yang benar adalah apa? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau Anda baca dalam konteks dan seterusnya, kalau saja kita hanya memiliki pengharapan untuk kehidupan yang kekal sekarang, kedamaian yang hanya sekarang, kebahagiaan yang sekarang, saudara dan saya malang. Saudara dan saya tidak beruntung. Tetapi karena Yesus telah dibangkitkan, maka kehidupan kekal yang sekarang saudara dan saya alami, itu dapat dilengkapkan, dapat lebih sempurna untuk selama-lamanya terjadi pada saat Dia datang, di mana tubuh maut ini tidak akan lagi menjadi bagian kita. Tidak ada lagi Anda menjadi seperti saya, tak kentok-kentok ya, atau sukar untuk melihat, harus pakai kacamata dan lain sebagainya. Dirongrong oleh penyakit ini, penyakit itu dan lain sebagainya. Yesus saja yang sudah mati, dibangkitkan. Maka pada saat Dia datang di kali yang kedua, pada saat tubuh kita dibangkitkan, disitulah kehidupan kekal yang lengkap dan selama-lamanya
akan menjadi bagian kita. Dan inilah yang telah dijamin oleh Yesus. Dia jamin dengan apa? Yesus telah jamin dengan darahnya sendiri. Saya bawa ini dalam nama Yesus.